Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan di mata kuliah perancangan sistem berbasis objek sebelum UTS ini masih ada materi terakhir, yaitu mengenai sequence diagram. Jadi di setengah semester ini secara keseluruhan Anda sudah belajar yang pertama use case, activity, kemudian kelas diagram, dan hari ini sequence diagram. Nanti di akhir sesi saya akan menyimpulkan keempat diagram yang sudah Anda pelajari. Harapan saya ketika mendengarkan suara saya, Anda semuanya sudah membaca, minimal sudah membaca dari slide apa itu sequence diagram. Saya akan mulai dari definisi sequence diagram. Jadi sequence diagram ini adalah salah satu diagram pada UML yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Ya, jadi secara umum sequence diagram ini menggambarkan kolaborasi antar objek-objek. Kalau kemarin di kelas diagram Anda mempelajari bagaimana keterhubungan antar kelas. Ya, kalau sekarang di sequence diagram Anda mempelajari bagaimana interaksi antar objek. Kenapa ada kelas dan objek? Balik lagi ke pemahaman awal mengenai perancangan sistem berbasis objek. Pasti ada istilah kelas, pasti ada istilah objek. Ini yang pertama. Yang kedua, definisi sequence diagram menggambarkan interaksi objek dan mengindikasikan atau memberi petunjuk atau tanda komunikasi di antara objek-objek tersebut. Jadi jika diilustrasikan, sequence diagram ini ibaratnya seperti skenario. Ya, jika Anda misalnya menjadi pemain film, pemain sinetron atau FTV, ketika Anda menjadi aktor, aktris, itu pasti dipandu oleh yang namanya skenario. Ketika Anda di scene berapa harus berbicara seperti apa, responnya seperti apa, itu ada di skenarionya. Jadi ketika Anda sebagai pemain film misalnya memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan dan mengikuti skenario yang sudah dituliskan oleh penulis, itu Anda akan sesuai dengan alur cerita. Ya, itu berbicara skenario. Sama halnya ketika Anda sekarang membuat sequence diagram. Sequence diagram ini dalam tanda kutip adalah skenario ketika objek-objek itu berinteraksi dengan objek yang lain. Ya. Jadi saya ulang, skenario yang mengilustrasikan hubungan antar objek-objek yang ada di dalam sebuah sistem. Karena di dalam sebuah sistem itu kan pasti banyak aktor yang terlibat. Ya, apalagi ketika berbicara kondisi sekarang, semuanya serba online, semuanya serba daring. Ya. Itu pasti ketika dalam proses perancangan harus dipikirkan berapa banyak aktor, maksimal berapa banyak aktor, atau minimal berapa banyak aktor yang berinteraksi, objek-objek yang berinteraksinya seperti apa. Itu harus sudah dipikirkan oleh seorang sistem analis, terutama ketika menggambarkan dituangkan ke dalam UML, khususnya sequence diagram. Kemudian tujuan. Di sini ada beberapa tujuan dari sequence diagram. Yang pertama ini mengkomunikasikan rekrutmen kepada tim teknis, karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Ya, jadi ini ketika berbicara penggambaran itu belum berbicara desain. Makanya sequence diagram ini bisa dijadikan sebagai jembatan, ya, jembatan sebelum mengarah ke tahapan desain. Sebelum mengarah ke tahapan desain. Karena di sini
si sistem analis bisa mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan kepada tim teknis. Tim teknis itu siapa ya? Programmer, orang yang menuangkan, berpikir mengenai kode program yang tentunya nanti akan disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Ketika berbicara use case itu kan hanya gambaran umum aja. Nah, kemudian dikembangkan lagi supaya lebih spesifik, terutama spesifikasi desain menggunakan sequence diagram. Yang berikutnya, sequence diagram ini fokus pada identifikasi metode dalam sebuah sistem. Nah, ini untuk memodelkan deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Ya, kalau misalnya use case itu kan menggambarkan hubungan aktor dengan use case-nya. Nah, kemudian ditambah sequence itu menggambarkan keterhubungan antar objek-objek yang ada di dalam use case tersebut. Poin berikutnya digunakan untuk memodelkan logika pada sebuah metode, ya, operasi, fungsi, prosedur untuk memodelkan logika dari service high level method. Ya. Artinya di dalam sequence diagram selain menggambarkan interaksi antar objek, tapi objek-objek ini juga dilihat atau dipotret melakukan apa, ya, misalnya buka form, responnya seperti apa, message-nya seperti apa, pesannya seperti apa. Nah, ini yang bisa dilihat dari penggambaran sequence diagram. Berikutnya juga bisa digunakan sebagai menggambarkan perilaku pada sebuah skenario, mendeskripsikan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan. Nah, di sini kata kuncinya. Kalau di use case, di activity, di kelas diagram itu tidak ada istilah pesan atau message. Tapi ketika Anda menggambarkan sequence diagram akan bertemu dengan istilah message atau pesan. Karena ketika objek-objek itu berinteraksi, pasti ada pesan-pesan yang disampaikan. Ya, seperti halnya Anda mengobrol, Anda nongkrong 3 orang, ya pasti ada obrolan. Obrolan ini kan menjadi sebuah pesan. Sama halnya ketika Anda masuk ke studentbsi.ac.id, Anda masukkan password, muncul dan sebagainya, itu dalam tanda kutip ya pesan yang disampaikan ke web tersebut. Karena kalau Anda nggak ingin input password username kan nggak bisa login. Sederhananya seperti itu. Kemudian semua pesan dideskripsikan dalam urutan eksekusi. Ya, sequence diagram berhubungan dengan use case diagram, di mana satu use case akan menjadi satu sequence diagram. Jadi idealnya satu use case itu satu sequence diagram. Tapi jika Anda nanti ke tugas akhir atau KKP, biasanya nggak semua, minimal ada 2 atau 3 sequence diagram yang digambarkan. Ya, tapi jangan sampai sequence diagramnya itu menggambarkan login. Ya, pilih use case yang kompleks sehingga Anda menuangkan ke dalam sequence-nya pun akan lebih kompleks, lebih nyambung gitu. Jadi biasanya yang terjadi itu mahasiswa nggak mau ribet bikin sequence diagram, ya udahlah cuma 1 atau 2 aja, yang digambarkan adalah loginnya aja. Kalau login kan kayak gitu-gitu juga, mau web mau desktop kayak gitu-gitu juga alurnya. Yang dimaksud yang lainnya itu kayak gimana sequence itu, misalnya kalau Anda bikin sistem penjualan, ya dalam proses perhitungan itu seperti apa, proses transaksinya seperti apa, itu yang harus digambarkan di sequence, bukan hal-hal yang sederhana. Makanya saya pun menitip pesan ke Anda, ketika nanti misalnya ada tugas dari saya menganalisis sistem atau nanti tugas akhir, bikin sequence-nya itu jangan yang alur yang sederhana, kelihatan banget main amannya.
Ya, tapi Anda harus gambarkan sequence yang menggambarkan interobjeknya itu yang kompleks. Berikutnya manfaat dari sequence diagram. Sequence diagram ini jelas menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antar objek. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Ya, ini nanti akan lebih jelas ketika saya nanti menjelaskan di contohnya. Ya, jadi kalau misalnya berbicara sequence diagram memang harus ada contohnya supaya lebih terlihat alurnya seperti apa. Tapi yang pasti ketika berbicara manfaat, sequence diagram ini bisa menunjukkan rangkaian pesan. Berikutnya elemen-elemen sequence diagram. Ya, yang pertama ini ada aktor. Ya, aktor disimbolkan seperti aktor yang ada di use case, ya, atau juga pakai kotak. Tapi yang lebih umum, lebih familiar itu pakai gambar orang, ya, aktor. Aktor ini orang atau sistem yang memperoleh manfaat dari dan berada di luar sistem, berpartisipasi dalam urutan. Ya, jadi ini aktor. Ini definisinya hampir mirip dengan aktor yang ada di use case. Berikutnya ada simbol objek. Ya, objek ini berpartisipasi dalam suatu urutan, mengirim atau menerima pesan. Simbol objek ini ada yang kotak, ada juga yang bulat. Ya, yang bulat seperti ini. Kalau bulat ini ada istilah boundary, ada control, ada entity. Kalau di UBSI biasanya lebih banyak pakai yang bulat. Ya, ada istilah boundary class, control class, entity class. Tapi nanti akan saya contohkan dua objek yang digambarkan di sequence, baik itu menggunakan yang kotak ataupun yang bulat. Kemudian berikutnya ada elemen lifeline. Ya, ini garis putus-putus menunjukkan kehidupan suatu objek, ya, selama suatu urutan. Berisi X pada titik di mana kelas tidak lagi berinteraksi. Ini lifeline. Kemudian ada juga yang namanya eksekusi occurrence. Ya, ini persegi panjang ditempatkan di atas lifeline menunjukkan kapan suatu objek mengirim atau menerima. Ya, ini simbolnya. Berikutnya ada simbol X, object destruction, ditempatkan di ujung lifeline. Ya, menunjukkan bahwa objek tersebut akan keluar dari eksistensi. Ini object destruction. Kemudian ada prem. Nah, kalau prem ini menunjukkan konteks sequence diagram. Jadi nanti ketika Anda sudah menggambarkan aktor, kemudian ada objek-objek yang ada di dalamnya, itu dibatasi oleh prem ini. Berikutnya ada simbol message. Ya, ada yang panah garis tegas message, ada juga yang garis putus-putus. Kalau yang garis tegas ini pesan yang dikirim, ya. Sedangkan untuk panah yang putus-putus ini nilai yang dikembalikan atau feedbacknya, ya, feedback. Jadi ketika si A mengirimkan pesan berarti pakai panah yang padat atau panah yang tegas. Tapi ketika web itu merespon atau aplikasi itu merespon atau sistem itu merespon, ada feedbacknya, berarti pakai return value itu menggunakan panah putus-putus. Kemudian berikutnya ada lagi a guard kondisi, a message. Guard kondisi ini merupakan tes yang harus dipenuhi untuk pesan yang dikirim. Jadi tes yang harus dipenuhi untuk pesan yang dikirim. Jadi ada kondisi yang misalnya
Kalau kondisi-kondisi itu kan tidak terlepas dari ada yang namanya looping, ada yang namanya branching. Ya, ada kondisi-kondisi yang terpenuhi, kalau diskon gimana, kalau nggak diskon gimana, kalau member gimana. Itu kondisi-kondisi yang nanti bisa digambarkan. Kemudian di dalam sequence diagram ini juga mengenal metode MPC. Jadi MPC ini singkatan dari Model View Controller. Pengertiannya, sebuah metode untuk membuat sebuah model aplikasi dengan memisahkan data, tampilan, dan cara bagaimana memprosesnya atau disebut sebagai controller. Ya. Model ini mewakili struktur data. Nah, struktur data kan sudah Anda pelajari di semester 2 ya. Semua bahasa pemrograman pasti ada struktur data. Yang paling umum itu ya integer, float, ya double dan lain sebagainya. Kalau view itu bagian yang mengatur tampilan ke pengguna. Kalau controller ini merupakan bagian yang menjembatani model dan view. Controller ini biasanya berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data dan mengirimkannya ke tampilan program. Ya, mungkin Anda sekarang belajar Java ya, karena setahu saya di semester kemarin semester 3 itu belajar Java. Kalau Anda sudah belajar Java, akan lebih mudah memahaminya, karena Java ini kan identik dengan object oriented programming atau berbasis objek. Nah, di sini saya contohkan penerapan MPC. Jadi untuk MPC ini khusus saya ambil dari slide kampus, mungkin Anda juga sudah baca ya. Di sini misalnya ada sebuah database penjualan, ada 4 tabel barang, user, transaksi, detail. Masing-masing tabel dibuatkan MPC-nya. Yang model berisi variabel, view berupa tampilan form, kemudian controller berisi coding, ya, codingannya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Ini tampilan dari di Java ya, menggunakan editor NetBeans. Di sini sudah dikelompokkan, ada penjualan kontrol untuk codingannya, kemudian ada model ini sesuai dengan variabel, kemudian ada view ini untuk desain tampilan ya, untuk desain tampilan. Jadi tiga hal ini yang masuk ke dalam ranahnya MPC. Nah, di sini contoh model dari tabel transaksi ya. Di sini ada public transaksi, ada public string, void, set, not trans. Nah, di sini view dari tabel transaksi. Ya, ini tampilan programnya. Di sini ada master, ada transaksi, laporan dan lain sebagainya. Ya. Di sini juga ada perhitungan total, uang bayarnya berapa, kembaliannya berapa, terus ada tanggalnya juga ya. Ya, seperti halnya Anda belanja di minimarket, Indomart, Alfamart, si kasir itu kan tidak perlu menginputkan tanggal, tidak perlu menginputkan kembalian, dia otomatis langsung masuk ke struk. Nah, disinilah controllernya, artinya codingan yang utama. Mulai dari public void, di sini ada try, ada catch ya, untuk exception handling itu pakai try and catch. Kemudian ada di sini public string nomor, kemudian ada query, kemudian di sini ada select count untuk tabel transaksi ya. Jadi sedikit bocoran ke Anda, kalau misalnya nanti Anda tugas akhir atau skripsi bikin program ya, perancangan program atau perancangan sistem program, pasti akan ditanya codingannya ya seperti ini. Coba Anda jelaskan misalnya try catch itu apa, mana statement untuk koneksi database misalnya gitu ya. Nah, itu kalau Anda paham ya bagus, berarti Anda memang benar mengerjakan sendiri. Tapi kalau misalnya dikerjain sama orang lain, biasanya nggak paham
ya akhirnya sidangnya berantakan. Ya khususnya bagi yang perancangan program, saya kira harus sudah siap pemahaman coding. Tapi yang perancangan sistem juga sama, harus siap perancangan coding. Makanya di beberapa pertemuan ke belakang saya sudah bilang, ideal banget kalau Anda semester 3 sudah mikirin tugas akhir atau skripsinya mau bikin apa. Jangan nanti keburu-buru ya. Jadi saya harap Anda sudah ada gambaran apa yang mau dilakukan. Berikutnya ini contoh sequence diagram yang saya ambil dari slide kampus. Ya, di sini kalau Anda lihat objeknya menggunakan ini simbol yang bulat. Ya, bacanya itu dari kiri ke kanan. Di sini ada user buka form, masuk ke form transaksi, kemudian ada show form ya. Kemudian di sini user juga bisa input kode barang, find kode barang ya. Di sini input kode barang, input quotation. Ini ada loopingnya, loop ya. Ada loop. Nah, di sini kemudian barang controller, di sini ada lifeline ya, ada lifeline, kemudian ada juga simpan transaksi yang paling bawah ya. Jadi semuanya disesuaikan dengan alur ketika aktor berinteraksi dengan form transaksi. Ini contoh yang pertama menggunakan simbol yang berbentuk bulat. Kemudian contoh yang lain misalnya di sini untuk book a seat ya, sama juga di sini user interface ada enter data, enter tanggal ya, from to, ada pencarian, kemudian ada main controller. Ini yang menggunakan simbol berbentuk kotak ya untuk objeknya, main controller. Kemudian di sini ada route untuk mencari tanggal ya dari siapa. Ini ya ibarat seperti meminjam buku lah ya. Contoh yang kedua. Kemudian ini contoh yang ketiga ya, mengenai simple ATM. Nah, di sini kan user memasukkan kartu ya. Di sini ada keterangan 10 detik. Jadi kadang-kadang kalau ATM, kalau misalnya Anda tidak melakukan apa 10 detik, biasanya suka ada respon. Ya, masukin kartu, verified, ini yang paling sederhana aja ya. Verified konsorsium artinya ya sebuah hal yang memang untuk memverifikasi ya. Misalnya bagian perbankannya ada verify card, ada verify account. Kalau misalnya ada penolakan, salah PIN, di sini ada reject card ya. Reject card. Kalau misalnya verify account dari bank, account atau not pilihan ini paling sederhana ya. Tapi yang harus dipahami alurnya aja. Kemudian contoh berikutnya, mengenai pembelian tiket ya. Misalnya di sini pembelian tiketnya menggunakan vending machine. Jadi kayak kalau sekarang kan di Indonesia juga udah banyak ya beli minuman mineral pakai mesin, ya itu kan vending machine namanya. Ini misalnya beli tiket juga pakai vending machine. Ini ada request count performance, ada show availability seat, misalnya untuk beli tiket, anggaplah tiket bis gitu ya. Select seat, demand, insert card, kemudian ada card number, cost, authorize, print ticket, eject card. Nah, ini kalau ya mungkin kalau sekarang kan Indonesia memang kalau beli tiket ya udah online, udah ada gitu ya, misalnya kayak di Traveloka dan lain sebagainya. Atau juga bisa pakai mesin itu tadi, pakai vending mesin, mungkin nggak terlalu banyak ya. Misalnya beli mesin di sebuah stasiun, kalau sekarang rata-rata sih ya masih ada orangnya untuk jaga tiket lah ibaratnya gitu ya. Tapi ya kedepannya mungkin digantikan oleh mesin.
Nah, kira-kira untuk sequence diagramnya seperti ini. Akhirnya kesimpulannya, yang pertama kesimpulannya itu harus dipahami. Saya sedikit flashback ke belakang. Definisi use case itu menggambarkan apa yang dilakukan aktor terhadap sistem. Jadi kata kuncinya apa yang dilakukan. Kemudian activity diagram, kata kuncinya bagaimana. Activity diagram menggambarkan bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem. Berikutnya, kalau kelas diagram, kata kuncinya apa? Menghubungkan atau hubungan antar kelas. Yang keempat, sequence diagram, kata kuncinya adalah skenario interaksi. Ya, jadi dari 4 diagram yang sudah Anda pelajari, ini saya harapkan Anda sudah memahami konsep awal. Ingat aja kata kuncinya. Ya, kata kuncinya. Kalau use case, kata kuncinya apa? Kalau activity, kata kuncinya bagaimana? Kalau class diagram, kata kuncinya hubungan. Kalau sequence diagram, kata kuncinya adalah skenario interaksi. Ya, memang kalau misalnya dibanding-bandingkan antara keempat diagram ini memang agak-agak mirip, gitu kan. Ketika berbicara mirip berarti ya ada hal yang sama, tetapi mayoritas berbeda. Ya, jadi jika Anda yang kemarin-kemarin masih bingung, materi kemarin masih bingung, mudah-mudahan dengan kesimpulan ini Anda sudah lebih terbuka cara berpikirnya. Kata kuncinya selain memahami konsep ya Anda banyak latihan. Ya, nanti latihan kemungkinan setelah UTS ada, tapi kalau untuk sekarang karena mepet mau UTS, untuk tugas ya, untuk tugas kemarin kan sudah di kelas diagram. Jadi ini kesimpulannya, mudah-mudahan Anda semuanya memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada yang mau disampaikan ya, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kunci memahami keempat diagram ini tidak ada lagi selain Anda banyak membaca dan banyak latihan. Latihannya itu studi kasus ya. Makanya kemarin saya minta ketua kelasnya bikin kelompok supaya persiapan ketika nanti saya kasih studi kasus untuk kerja kelompok. Saya tutup penjelasan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.